Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkataan Imam Syafi'i yang selalu dijadikan senjata oleh kelompok Wahabi untuk menyerang para pengikut mazhab Syafi'i agar para pengikut mazhab Syafi'i tidak lagi mengikuti mazhab Syafi'i. Alasan mereka agar para pengikut mazhab Syafi'i tidak fanatik, tidak taklid buta kepada mazhab Syafi'i, katanya. Di mana kata mereka, Imam Syafi'i berkata, tinggalkanlah pendapatku jika menyelisihi hadis. Jadi apabila perkataan Imam Syafi'i bertentangan dengan hadis, maka itu harus ditolak perkataan Imam Syafi'i. Maka saya akan sampaikan di sini perkataan dari Imam Nawawi. Dan siapa yang tidak kenal sama Imam Nawawi ini? Semuanya kenal. Kealimannya dan kitab-kitabnya juga banyak beredar dan dijadikan rujukan oleh para ulama dan sudah diakui oleh dunia, diakui oleh para ulama salaf maupun khalaf, yaitu di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Saya punya kitabnya sampai 22 jilid. Ini jilid yang pertama. Jilid yang pertama. Saya punya 22 jilid. Di sini menerangkan tentang perkataan Imam Syafi'i yang berkaitan dengan hal tersebut. Di sini Shahifah 99, Faslun Shahha 'ani Syafi'i rahimahullah annahu qala idza wajadtum fi kitabi khilafas sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa da'u qawli. Memang di sini dijelaskan bahwa sahih dari Imam Syafi'i, bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah berkata, apabila kalian mendapati di dalam kitabku berbeda ataupun menyelisihi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berpendapatlah kalian dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tinggalkanlah pendapatku. Ambillah sunnah Rasulullah, berkatalah dengan hadis Rasulullah, dan tinggalkanlah perkataanku, kata Imam Asy-Syafi'i. Dengan redaksi yang berbeda di sini dijelaskan. Namun kata Imam Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ini, juz 1, Shahifah 99, beliau berkata, wa hadza alladhi qalahu Syafi'i laisa ma'nahu anna kulla ahadin ra'a haditsan sahihan qala hadza madhhabus Syafi'i wa amila bi dhahirihi. Jadi perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan apabila kalian mendapati hadis menyelisihi pendapatku, maka buanglah pendapatku, ambillah hadis Rasulullah. Itu bukan berarti setiap orang ketika melihat hadis sahih kemudian dia mengatakan inilah mazhab Syafi'i dan kemudian mengamalkan zahir hadis itu, membuang pendapat Imam Syafi'i dan mengamalkan hadis sahih itu. Bukan berarti seperti itu. Tidak serta-merta ada hadis sahih bertentangan dengan perkataan Imam Syafi'i langsung membuang perkataan Imam Syafi'i. Bukan seperti itu kata Imam Nawawi. Wa innama hadza fi man lahu rutbatul ijtihadi fil madhhabi ala ma taqaddama min sifatihi au qaribin minhu. Jadi yang bisa untuk melakukan hal itu,
membuang pendapatnya Imam Syafi'i dan mengambil hadis sahih yang dia temukan, itu adalah pekerjaan mujtahid di dalam madhab. Jadi bukan untuk umum, hanya khusus kepada orang yang sudah memiliki tingkatan ataupun sudah mencapai tingkatan ijtihad, mujtahid. Di mana persyaratan-persyaratan mujtahid itu sudah dijelaskan dalam kitab ini. Mohon dibeli kitab ini. Kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, karya Imam Nawawi, dan sudah diakui kealiman dari Imam Nawawi ini oleh semua ulama baik salaf maupun khalaf. Siapa yang tidak kenal dengan Imam Nawawi ini? Terus wa syartuhu ayyaghliba ala dhannihi anna Syafi'iyya rahimahullah lam yakif ala hadzal hadis. Jadi syaratnya membuang pendapat Imam Syafi'i dan mengambil hadis sahih yang dia temukan, dia harus mempunyai sangkaan kuat bahwasanya Imam Syafi'i tidak pernah mengetahui hadis itu. Namun ini sangat sulit sekali karena Imam Syafi'i sangat sangat memahami dan bahkan mempunyai banyak hafalan terhadap hadis dan mengetahui ribuan ataupun bahkan ratusan ribu hadis yang beliau ketahui. Jadi apa yang diketahui oleh orang-orang sekarang itu sudah diketahui oleh Imam Syafi'i. Aulam ya'lam sihatahu, atau harus dia menyangka, mempunyai sangkaan kuat bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengetahui terhadap kesahihan daripada hadis itu. Tapi wa hadza innama yakunu ba'da mutala'ati kutubi Syafi'i kulliha wa nahwiha min kutubi ashabihil akhirina anhu wa ma asbahaha. Dan hal itu tidak bisa diketahui kecuali apabila sudah bermutola'ah kitab-kitab Imam Syafi'i, baik melalui kitab-kitab ashab Syafi'i, maksudnya santri-santrinya Imam Syafi'i yang mengambil langsung dari Imam Syafi'i, atau langsung bermutola'ah kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Jadi kalau sudah meneliti semua kitabnya Imam Syafi'i, meneliti semua kitab-kitab santrinya Imam Syafi'i, baru bisa mengetahui bahwa Imam Syafi'i ini tidak mengetahui terhadap hadis sahih. Imam Syafi'i ini tidak mengetahui terhadap kesahihan hadis ini. Jadi banyak syaratnya. Untuk membuang pendapat Imam Syafi'i dan mengambil hadis sahih itu banyak syaratnya. Seperti yang dikatakan tadi, harus mujtahid. Orang yang memang mujtahid, syarat mujtahid lengkap di sini. Di antaranya ya hafal Quran itu harus. Tapi bukan cuma hafal Quran, juga harus mengetahui tafsirnya, asbabun nuzul. Harus hafal ribuan hadis dan mengetahui asbabul wurud. Syarahnya juga harus diketahui. Harus mengetahui banyak disiplin ilmu agama yang harus diketahui di dalam mujtahid, ataupun kriteria agar menjadi mujtahid itu sangat sulit sekali. Itu yang pertama, mujtahid. Yang kedua harus mengetahui bahwa Imam Syafi'i itu tidak pernah mengetahui hadis itu, tidak pernah mengetahui kesahihan hadis itu melalui mentelaah kitab-kitab Imam Syafi'i dan murid-murid dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Nawawi, wa hadza syartun sha'bun qalla may yattasifu bihi. Ini adalah syarat yang sulit, sedikit sekali orang yang masuk kualifikasi ini. Sedikit sekali, apalagi sekarang. Ini dulu ketika beliau Imam Nawawi mengarang kitab ini mengatakan sulit mencari orang yang sampai ke taraf ijtihad, ke taraf mujtahid, dan sudah mengetahui dan bahkan bermutola'ah kitab-kitab Imam Syafi'i, kitab-kitab ashab Syafi'i, mengetahui bahwa Imam Syafi'i ini pernah
mengetahui hadis ini ataupun mengetahui kesahihan hadis ini di zaman Imam Nawawi sudah sedikit, apalagi sekarang bisa dikatakan sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Tapi ya namanya Wahabi yang selalu mencari kesalahan-kesalahan umat Islam yang lain sehingga mencela ataupun menyerang orang-orang yang mengikuti madhab Imam Syafi'i dan mengatakan bahwa pengikut madhab Syafi'i itu telah melakukan fanatik dan taklid buta terhadap Imam Syafi'i, padahal mereka, para pengikut madhab Syafi'i, bukan taklid buta, bukan fanatik terhadap madhab Syafi'i, akan tetapi karena ketidaktahuan mereka, karena mereka tidak sampai kepada derajat mujtahid, karena mereka tahu diri, karena mereka mempunyai pengetahuan di dalam hatinya bahwa dia itu tidak sampai ke derajat mujtahid, tidak pernah belajar kitab-kitabnya Imam Syafi'i, kitab-kitabnya ashab Syafi'i. Jadi mereka tahu diri, para pengikut madhab Syafi'i ini tahu diri, sehingga mereka mengikuti apa yang dijadikan pendapat oleh Imam Syafi'i. Ya kalau memang sampai kepada derajat mujtahid, ya monggo dipersilahkan. Apabila menemukan hadis sahih bertentangan dengan madhab Syafi'i, pendapat madhab Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, buang perkataan Imam Syafi'i, perkataan Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i, madhab Imam Syafi'i itu bisa dibuang dan mengikuti hadis sahih. Tapi kata Imam Nawawi yang sudah alim full, beliau mengatakan di masanya itu sangat sedikit, apalagi sekarang. Wah, lebih alim dengan Imam Nawawi ini kalau sampai menyalahkan Imam Syafi'i. Sampai menyalahkan Imam Syafi'i itu lebih alim dari Imam Syafi'i. Jadi kita pengikut madhab itu, pengikut madhab Syafi'i, pengikut madhab Hanafi, pengikut madhab Maliki, pengikut madhab Hambali, pengikut 4 madhab terbesar ini, itu sebenarnya bukan fanatik, sebenarnya bukan taklid buta, akan tetapi karena kita adalah orang awam yang tidak tahu terhadap ilmu, dan kita tahu diri bahwa kita masih belum sampai kepada derajat mujtahid, sehingga kita mengikuti apa yang difatwakan, apa yang dijadikan madhab, yang dijadikan pendapat oleh para imam madhab. Seperti itu. Wa inna mashtaratu ma dzakarna li anna Syafi'iyya rahimahullah tarakal amala bi dhahiri ahadits katsirah ra'aha wa 'alimaha lakin qamad dalil indahu ala ta'nin fiha aw naskhiha aw takhsisiha aw ta'wilihi aw nahwi dzalik. Kenapa harus disyaratkan seperti itu? Harus ada persyaratan mengetahui bahwasanya Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis itu, tidak mengetahui kesahihan hadis itu. Kenapa harus disyaratkan seperti itu? Karena Imam Syafi'i itu kadang tidak mengamalkan zahirnya hadis yang banyak yang beliau ketahui, yang beliau lihat. Akan tetapi beliau mempunyai dalil bahwasanya hadis itu cacat, bahwa hadis itu sudah dinasakh, sudah dihapus, sudah dimansukh, sudah ditakhsis, dikhususkan, sudah ditakwil dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi apabila ada statement ataupun jargon ataupun serangan dari kaum Wahabi yang mengatakan dengan menyitir perkataan Imam Syafi'i, apabila ada perkataan Imam Syafi'i menyelisihi hadis sahih, maka buang perkataan Imam Syafi'i dan ambillah hadis sahih. Maka kita katakan, kamu itu siapa? Kok berani-beraninya bilang seperti itu? Kamu mujtahid. Imam Nawawi saja dalam kitab Majmu' mengatakan orang yang seperti itu jarang di masa Imam Nawawi, apalagi sekarang. Apa syarat-syarat mujtahid?
beli kitabnya, kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab Al-Imam, karya Imam Nawawi rahimahullah. Siapa yang tidak kenal Imam Nawawi? Beliau yang mengarang kitab Arba'in, beliau yang mengarang kitab termasuk kitab Majmu', kitab Al-Adhkar juga karya Imam Nawawi sangat banyak, kitab Rawdah, kitab Tahqiq dan lain sebagainya. Beliau al-alim, al-allamah, menjadi mujtahid, bahkan beliau masuk kepada mujtahid. Dalam lingkup Syafi'iyah beliau termasuk mujtahid, akan tetapi beliau mengatakan bahwa untuk membuang pendapat Imam Syafi'i dan mengambil hadis sahih itu sangat sulit, karena harus mempunyai persyaratan-persyaratan yang telah disebutkan tadi, yang diantaranya harus mujtahid dan harus mengetahui bahwa Imam Syafi'i tidak mengetahui hadis itu, tidak mengetahui kesahihan hadis itu, dengan mentelaah semua kitab-kitab Imam Syafi'i dan semua kitab-kitab ashab Syafi'i rahimahullah. Jadi intinya, kita sebagai pengikut madhab bukan fanatik, bukan taklid buta, akan tetapi kita tahu diri bahwa kita masih belum mampu untuk mengambil hukum langsung dari Al-Quran dan hadis, sehingga kita harus bertanya kepada para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada para ulama apabila kalian tidak mengetahui. Dan salah satu dari praktek kita mengamalkan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, maka kita mengikuti imam madhab yang salah satunya adalah madhab Syafi'i. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.